itu di kelasku, terutama di kelasku itu sering gak ngerjain PR. Ada yang ganti anak, ada yang anak itu lagi. Terus akhirnya saya kasih sanksi. Pernah kasih sanksi itu saya kasihnya bertahap. Pertama cuma teguran, kedua saya suruh ngerjakan ulang, masih lagi, makin hari itu makin banyak. Pernah sampai saya kasih hukuman itu buang sampah, kemudian pernah juga saya kasih hukuman saking makin banyak dan kayaknya tuh anak-anak nggak jerah gitu loh Bu, nggak kapok. Pernah saya kasih hukuman itu saya tulisin, saya akan lebih bertanggung jawab dan saya suruh anak nyapu di bawah. Sebenarnya saya sadar itu termasuk bullying gitu, cuman menurut saya setelah saya kasih sanksi itu baru ada efek jerah. Besok lagi anak itu ngerjain gitu, makin dikit jumlah anak yang nggak ngerjain PR. Gimana ya Bu? Saya tahu itu salah, tapi menurut saya kok itu yang ada hasilnya. Jadi gimana Bu kira-kira? Jadi pengen ini ya, tujuannya itu biar anak itu punya jerah tanpa dikasih hukuman gitu ya. Pengennya gitu. Ada konsekuensi yang membuat mereka itu jadi tertib gitu disiplinnya. Nah, maunya gitu. Pinginnya apa ya? Ya anak-anak tuh sadar gitu ya, punya sadar tanggung jawab gitu ya. Benar. Pinginnya kayak gitu. Gimana ya Bu kira-kira? Nah, ukuran keberhasilan dari kisah ini apa nih? Dari peristiwa ini? Saya maunya anak itu baik dia datang atau nggak datang sekolah, izin, dalam artian izin, itu nanya PR ke temennya, ngerjakan PR gitu. Mau saya tuh gitu. 100% siswa lah ya ngerjakan PR ya. Kecuali mungkin untuk yang sakit ya. Kalau yang sakit saya bisa dibawa besok. Nggak ngasih tuntutan wajib sih enggak. Cuman buat anak-anak yang nggak berangkat ataupun yang berangkat gitu. Tapi kalau nggak ngerjakan PR tuh pinginnya kerjakan gitu. Kan bagus sih Bu ya, PR itu ngingetin materi lagi di rumah. Ajang untuk belajar mau nggak mau. Jadi yang memang tidak biasa belajar mau nggak mau kan jadi belajar gitu, ada PR ini. Terus hambatannya ada nggak Bu? Dari penerapan hukuman itu atau penerapan PR itu ada nggak gangguannya, hambatannya? Kalau masih hukuman, saya tahu itu salah. Nah itu hambatan di hati saya gitu. Jadi kan akhirnya pinginnya nggak pakai hukuman, tapi anak-anak tertib gitu kan. Terus kalau misalkan tanpa hukuman ternyata anak-anak nggak tertib, kendalanya kalau dengar dari anak kadang-kadang lupa, kadang-kadang Bu capek, ketiduran dan segala macam, itu hambatannya. Jadi gimana? Kita nggak tahu ya anak itu bohong atau enggak, yang penting kita percaya aja bahwa mereka capek, oke, gitu ya. Terus kadang-kadang ada yang alasannya, Bu saya udah ngerjain tapi bukunya tertinggalan. Tapi saya bilang ke anak-anak tuh gini, bilang namanya PR, kalau belum sampai ke Bu Guru berarti tanggung jawabmu belum selesai. PR itu dikerjakan di rumah dan dikumpul lagi sama Bu Guru biar Bu Guru bisa koreksi. Kalau ketinggalan berarti kan belum selesai tugasmu, belum sampai ke Bu Guru. Bener nggak kira-kira? Iya benar-benar. Ya. Namanya tugas ya. Terus kira-kira Bu Asih punya cara untuk menyelesaikan ini nggak? Ada solusi apa gitu? Yang kalau yang sudah Bu Asih lakukan kan dengan memberikan berbagai macam cara itu tadi. Nah, selain itu ada nggak penemuan solusi? Oh, saya harus begini nih gitu. Belum kepikiran. Sejauh ini yang udah saya lakuin ya. Pertama, sebelum ngasih hukuman itu saya ngomongin ke anak-anak. Besok kalau misalkan tidak mengumpulkan PR, saya beginikan. Dan itu ada tahapannya. Pertama cuma mengerjakan soal di luar. Kedua mengerjakan ulang soal yang sama, double. Terus berikutnya nanti saya suruh keluar tapi belajar dari jendela gitu kan. Yang terakhir itu. Tapi selalu saya ingetin dulu. Kemarin sempat lagi kan, saya bilang besok kalau misalkan nggak ngerjakan PR, siap-siap ngerjakan PR di ruang kepala sekolah, jerah. Tapi harus diancam, pinginnya nggak perlu diancam. Dan belum kepikiran caranya gimana. Tanpa harus ngancam, anak-anak tahu kalau itu penting gitu. Belum Gimana ada. kalau dengan kita minta bantuan orang tua di rumah, jadi pemberitahuan bahwa oh hari ini ada PR, mohon dibimbing, dibantu gitu. Bisa ya Bu ya? Nah, dengan untuk tahap kelas 5 nggak apa-apa ya Bu ya? nggak lama. Jadi untuk pertama ya, untuk awal beberapa pekan atau beberapa hari diberi ulangan dengan pemberitahuan di grup gitu ya. Ibu hari ini ada PR, mohon
jarang buat kerja kelompok yang di rumah gitu, karena pernah baru-baru ini ngerjakan tugas di rumah dan banyaknya yang nggak datang karena kendala nggak ada yang antar. Rumah murid-murid kita kan lumayan sih Bu jaraknya, ada yang Gunung Sugi, Bandar Jaya, nanti Bandar Sari. Jadi ya udah gitu, kadang-kadang saya ajak konsultasi teman-teman yang lain, gimana nih temenmu nggak datang, akhirnya kan cuma Iya, beberapa ikhlas, anak. cuma dikasih kelasan, ya udah nggak apa-apa. Menurut saya rugi gitu, itu memakan waktu. Nah, mungkin dengan itu ya bisa konsultasi ke Wali murid mungkin ya. Terus ada lagi nggak kira-kira selain itu? Kira-kira kalau misalnya saya itu ngedatengin kalau kita kan ada penerimaan buat ngasih apa ya, bukan tilawah, apa namanya, ceramah, nasihat. Nah, nasihat tentang pentingnya PR itu gimana ya Bu, ya? Bisa ya, jadi kita bisa minta bantuan dari teman yang lain ya, dari wakil kesiswaan untuk ngasih nasihat lah ya buat anak-anak ya, bisa itu. Bisa ya Bu ya? Kira-kira kalau misalkan selain bimbingan konseling, siapa ya Bu yang bisa dimintain tolong kira-kira? Wakakur Bisa ya? minta tolong wakakur atau siapalah teman-teman yang jadi sifatnya sebagai pemantau ya, pemantau untuk anak-anak itu ya. Bisa ya Bu ya? Ya. Jadi nanti mungkin saya terima masukan Bu Tias, saya share di grup, tapi mungkin sekali aja ya, kalau setiap hari Dikasih nggak mandiri dong ya, warning ya, dikasih warning bahwa akan berulang gitu PR itu untuk latihan gitu. Jadi bisa sambil kita tahu nih kerjasama dengan orang tua itu bagaimana gitu ya. Oke, siap. Terima kasih masukannya Bu Tias. Terus jangka waktunya nih kira-kira Bu Asih perlu berapa lama untuk bisa anak-anak tuh disiplin, sadar dengan tanggung jawabnya? Pengen saya ya setelah ada nasihat-nasihat dari Pak Nur Iman, terus nanti mungkin Bu Siti Mamurot, ya berikutnya anak-anak udah berubah Harapannya, gitu. Minimal ada pengurangan lah dari yang misalkan tadinya 2 atau 3, ya ini 1 anak gitu, dan mungkin dengan alasan yang Syar'i. alasan yang tepat lah. Kalau memang di rumah itu ada kendala, ya kendala yang memang bisa dijelaskan gitu. Ya. Terus siapa saja yang perlu membantu, bisa untuk membantu Bu Asih nih dalam menerapkan tujuannya ini? Sementara mungkin penerima sama Bu Siti Mamurot ya, Kakak Kur, Wakil kesiswaan ya. Kakak kesiswaan. Ya mudah-mudahan anak-anak bisa berubah ya Bu, menjadi lebih baik lagi. Harus penuh dengan kesabaran ya. Banget. Terima kasih ya Bu guys ya, udah kasih Sama-sama, masukan kayak Ibu. gitu, jadi kayak ya juga ya, nggak kepikiran Lega gitu ya Bu. Yang jelas tadinya ide itu nggak kepikiran, sekarang udah kepikiran. Jadi kira-kira kapan nih Bu kita bisa ketemu lagi nih untuk melihat apa ya perkembangan Tugas, dari masalah Bu Asih ini? Tugas mau lihat ini perkembangan yang Iya. pinginnya sih ini Kamis ya, nanti Jumat atau Sabtu saya udah pingin minta tolong sama Pak Nur Iman, terus nanti Senin depan, Selasa atau Rabu saya kasih tugas lagi, PR lagi, terus lihat perkembangannya. Jadi 1 pekan lah ya Bu ya kita ketemu lagi. Jadi saya juga pengen tahu nih perkembangan anak-anak bagaimana ya Bu ya. Kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Udah kalau gitu nanti saya hubungi Bu Tias lagi kalau misalnya udah jadi hubungin Pak Nur Iman sama Bu Siti. Ya. Itu saya komit. Makasih ya Bu ya, sekali Sama-sama, lagi. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.